يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي يقم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadratal ulama wa hadratal jamaah Masjid Jami' Al-Muhajirin, semoga semua kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali ta'lim pagi subuh ini kita doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang memperjuangkan berdirinya Masjid Al-Muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rizki halal barakah. Kita doakan bila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita dimanapun berada, atau warga kita yang tinggal di perumahan ini yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah. Ala hadhiniyah wa ala hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini hari yang ke-7 di bulan Dzulhijjah, yang mana Dzulhijjah itu termasuk dalam rangkaian Ashhurul Hurum. Di surah At-Taubah ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Tercatat dalam kitab Allah masa penciptaan langit dan bumi. Minha, sebagian dari 12 itu arba'atun, ada 4 hurumun yang istimewa.
penghormatan 4 bulan istimewa ini sudah ada dari sebelum datangnya Islam. Dulu bangsa atau suku-suku di Jazirah Arab kalau memasuki 4 bulan ini, mereka itu menghormatinya dengan cara segala bentuk kekerasan, peperangan semuanya dihentikan. Bahkan kalau ada yang mancing-mancing langsung dimusuhi oleh semua suku dan kabilah yang ada di Jazirah saat itu. Apa 4 bulan itu? Yang pertama Dzulqa'dah. Bulan kemarin. Kalau orang kampung saya nyebutnya bulan Apit. Gak tahu kalau orang Sunda apa ya? Sama. Kalau orang Betawi, orang sini? Sama. Itu mitos dulu yang berkembang di kampung saya. Bulan Apit ini bulan pantangan ngawali usaha. Konon katanya biar rezekinya enggak kecepit, katanya. Yang kedua Dzulhijjah sekarang. Kalau daerah saya ini bulan rebutan mantu. Yang kondangan yang pusing. Kalau kondangan di sini amplop 1 buat sekeluarga ya Pak ya. Isinya berapa juga nggak tahu lah kalau di kampung. Daerah mertua saya malah lebih sadis Pak. Amplop itu begitu datang langsung dibuka. Aris Gembor nyumbang goceng, tulis. Lah kalau sehari ada yang hajatan 5 orang, kalau dulu dia naruh beras 10 liter, naruh kelapa, naruh rokok apa gimana nggak mumet. Selanjutnya yang ketiga bulan Muharram, bulan depan. Orang daerah saya nyebutnya bulan Suro. Katanya bulan gawat keliwat-liwat, mantu nggak berani. Bahkan zaman saya kecil dulu, bapak saya itu kan ternak sapi. Sapi yang warna putih, asal besok itu tanggal 1 Muharram dicet pakai daun jati yang muda, dipotek, diusek-usekin sini. Saya tanya ke bapak, maksudnya apa Pak? Biar nggak diambil sama Nyi Loro Kidul, katanya. Lah Nyi Loro Kidul kok ngambil sapi buat apaan Pak? Buat mantu. Setahu saya kalau di film-film anaknya Nyi Loro Kidul cuma 1 Pak, Nyi Blorong doang. Lah ini kok tiap tahun mantu anaknya ada berapa? Nih bapak marah itu. Serasa kakean cangkem meneng ae wis. Ngerti maksudnya Pak? Nggak usah banyakan tanya, diem aja udah diem. Tapi begitu kesini anak-anaknya pada ngaji, pada nyantri, pada sekolah, akhirnya mitos-mitos kayak gitu hilang dengan sendirinya. Itulah cerdasnya para pendahulu kita yang mendakwahkan Islam di Indonesia. Tidak langsung membumi hanguskan budaya yang sudah ada, tapi caranya pelan-pelan, lama-lama hilang. Coba kalau saat itu langsung bid'ah, sesat, syirik, neraka. Saya ngomong begitu seandainya bapak saya depan ada pacul, dilempar pacul saya. Tapi yes didoain, lama-lama ganti generasi, sering ngaji, sering hadir majelis taklim, lama-lama budaya kayak begitu hilang. Dulu daerah saya itu, apalagi saya itu terlahir di daerah yang lingkungannya masih penganut kejawen masih banyak. Di momen-momen tertentu setiap pertigaan perapatan itu banyak yang naruh bubur warna-warni. Ada pisang dipotong-potong, ada duitnya koin. Konon katanya tolak bala. Konon lama-lama ya hilang. Kemudian yang keempat bulan Rajab. 4 bulan ini diistimewakan. Lah sekarang kita berada di Dzulhijjah. Hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan hari-hari ini. Hari-hari ini tuh maksudnya dari tanggal 1 Senin kemarin sampai nanti hari Rebo tanggal 10 Dzulhijjah. Qalu walal jihadu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, kalau dibanding dengan jihad ya Rasul? Qala Rasulullah menjawab walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dibanding dengan jihad illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalik. Kecuali kalau orang jihad kemudian ia tidak pulang alias gugur sebagai
syahid. Lah kita orang Indonesia mau jihad di mana? Jalan Tamrin. Suruhnya di jalan Allah malah jalan Tamrin. Ya bukan syahid, sangit namanya. Yang disuruh memerangi itu kafir harbi. Di Indonesia kayaknya nggak ada. Di Indonesia itu kafir dhimmi. Kafir itu orang yang di luar Islam tapi hidup bareng dengan kita, nggak musuhan, nggak bikin onar di tengah-tengah kita, itu namanya dhimmi. Lah dhimmi itu ada jaminan dari Rasulullah. Man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang mengganggu ketenangan orang dhimmi itu non muslim tapi hidup bareng-bareng sama kita ini loh. Ada kegiatan kerja bakti yo bareng, kegiatan apa kayak kemasyarakatan yo bareng. Lah ganggu mereka, kata Rasulullah, faqad adzani, sama dengan mengganggu aku. Lah kemudian Imam Abu Dawud mendamakan wazada Abu Dawud fa aksiru fihinna, untuk mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, fa aksiru, maka perbanyaklah fihinna di 10 hari pertama Dzulhijjah ini minat tahlil, membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalau orang seberang sono kalau dibaca bareng-bareng terus tahlil itu dapat tambahan an, dihukumi bid'ah. Perintahnya tahlil la ilaha illallah. Kalau tahlilan nggak boleh katanya. Yus biarin lah yuk, suka-suka dia. Kemudian wat takbir, membaca Allahu Akbar, apalagi nanti pas hari raya Idul Adha. Wa dzikrillahi ta'ala, dan memperbanyak menyebut nama Allah alias dengan kalimat-kalimat zikir yang lain. Bahkan ada yang mulai mengawali puasa dari Senin kemarin. Kalau kita abot Pak ya, mau puasa gimana udah disediain begini gitu. Di luar itu nasi uduk apa lontong itu udah nunggu. Abot Pak, puasa sunnah abot Pak. Kalau puasa Ramadan memang situasi dan kondisinya mendukung Pak. Puasa sunnah abotnya nggak ketulungan. Loh saya Pak, dulu zaman masih kerja bikin mebel begitu, puasa Senin Kemis yuk kuat loh Pak. Giliran kerjanya sekarang cuma megangin ini nih. Asal mau puasa Senin, yuk ada aja. Pak, posisi di mana? Di rumah. Saya Sherlock ya, nyusul ke sini. Loh ternyata di rumah makan Pak. Ditolak, sayang ya Pak ya. Loh dulu zaman kerja kan jarang yang ngajak begitu Pak, sekarang sering. Makanya abot. Kadang ya sahur nemenin istri. Loh jam-jam 10 kok ya ada yang nelpon. Itu kalau kata Bapak diterusin apa dibatalin Pak? Nah, ya saya ikut fatwa Bapak ya udah. Nanti kalau saya ditanya malaikat kata Jamaah Muhajirin suruh batalin. Paling tidak Pak, nanti hari Selasa itu kan bertepatan dengan Arafah. Paling tidak loh ya. Kalau dari Senin kemarin abot, hari ini apalagi itu. Besok tarwiyah memang hadisnya secara umum. Tapi kalau yang Arafah itu hadisnya spesifik, sahih, sunnah muakkadah. Puasa sehari aja. Kalau nggak berhalangan. Tapi bagi panitia korban tantangannya berat. Yang panitia korban ya. Itu tanggal 9 itu lagi sibuk-sibuknya Pak. Ada yang ngasak golok. Walah, wes pokoknya abot puasa tanggal 9. Di kampung saya 11 itu sahur ya pada sahur Pak, hari tarwiyah. Begitu sekitar jam 9 bikin persiapan. Ada yang pertama kali nyolong-nyolong minum, lama. Siang mesen nasi padang. Sono Pak, kalau di sini ya. Kirain di sini lebih alim gitu ya. Kan lebih duluan sini masjidnya daripada sono ya. Kalau nggak berhalangan wong namanya yo sunnah ya Pak yo. Tapi kalau memang mohon maaf kalau tidak berhalangan yo menyempatkanlah puasa Arafah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim di dalam kitab yang sama, Rasulullah itu ditanya, suila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
an saumi yaumi Arafah, tentang puasa Arafah. Kemudian Rasulullah menjawab, yuhafirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu sebagai penghapus dosa-dosa kita yang hablum minallah, yang dosa kita yang dengan Allah loh ya, yang setahun yang berlalu dan insya Allah setahun yang akan datang. Bukan dosa yang sesama kita, bukan. Apalagi masalah utang lah, dengan puasa Arafah utang lunas lah kok inu ora iso. Dosa yang hablum minallah. Ada as-salatu khairum minan naum, malah selimutnya di giliran mau berangkat malah ada yang narik sarung. Wis. Lah akhirnya subuh awan-awan. Ya subuh sih subuh, cuman jam 8 kan subuhan namanya ya, subuh awan-awan. Lah dosa-dosa yang kayak begini nih loh, yang insya Allah diampuni oleh Allah setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Wah sendal baru tadi taruh sana hilang. Nah dosa-dosa begitu loh yang insya Allah dihapus dengan puasa Arafah. Lagi-lagi wong kita seling les sunnah ini ya. Yes, tadi kan saya bilang pokoknya yang tidak ada halangan. Kemudian di hari 10-nya wis ini mah sudah masyhur luar biasa. Perintahnya dalam Al-Qur'an fasholli li rabbika wanhar. Ini ayat favorit saya kalau ngimami subuh, Pak. Iya. Kalau saya ngimami di sono, rakaat pertama itu, rakaat kedua kalau enggak kulhu idza jaa nasrullah. Pokoknya kalau qomat enggak lari, enggak bakalan kebagian. Sono Pak, kalau di sini agak saya panjangin dikit. Sini kan orang-orang alim-alim ya. Kalau saya kecepatan takut diprotes, sholat bentar amat gitu. Imam Nawawi Banten dalam karyanya Nihayatuz Zain, beliau menfatwakan bahwa Idul Adha itu lebih afdal daripada Idul Fitri. Tapi kita persiapannya lebih meriah Idul Fitri daripada Idul Adha. Idul Fitri baju baru, sarung baru, peci baru, bini amal berani. Kalau Idul Adha itu persiapannya kayaknya biasa-biasa aja ya. Padahal Imam Nawawi Banten bilang Idul Adha itu levelnya lebih tinggi daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Adha disebutkan dalam ayat Quran. Tadi ayat yang kedua itu. Fasholli li rabbika wanhar. Hafal semua Pak ya. Ini ayat perintah tentang sholat Idul Adha. Fasholli maka dirikan sholat li rabbika hanya untuk Tuhanmu. Allah langsung to the point. Sholat Idul Adha hanya untuk Allah. Bukan karena tren, bukan karena lil gak enak. Karena banyak orang sholat Idul Adha itu karena gak enak. Sholat Pak, sholat tetangga pada sholat, masuk enggak. Berangkatlah, RT udah berangkat, RT, RW udah berangkat, saya berangkat lah, nggak enak nggak berangkat. Sholat lil nggak enak. Maka to the point langsung fasholli li rabbika wanhar. Setelah selesai sholatnya baru wanhar. Memang kalau sholat dua ini kayaknya memang favorit Muslim Indonesia Pak ya. Subuh kadang nggak sholat, kalau sholat Id yakin datang Pak. Kalau jamaah sini mah nggak ada ya, nggak ada subuh rajin-rajin ya. Iya. Loh saya pernah waktu masih tinggal di sono Pak, baru subuh ini sudah baru sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu banyak bocah-bocah kecil bawa mukena apa tuh sajadah. Saya tanya buat apa Neng? Disuruh mamak, suruh naruh panjer tempat. Ya Allah, saking takutnya ketinggalan sholat Idul Adha, orangnya tahu masih di mana, sajadahnya udah nyampe masjid. Booking tempat. Saking antusiasnya dengan sholat ini. Ya tapi kalau pakai ilmu timbangan masih bagus Pak. Timbang enggak sholat. Makanya ya alhamdulillah, wong muslim ya ada muslim setahun 2 kali Pak ya sholatnya ya nungguin sidul. Dul Fitri sama Dul ya wes lah rapopo lah ya. Wanhar kemudian setelah itu sembelihlah hewan kurban. Maka syarat sahnya penyembelihan kurban itu yaitu setelah sholat Idul Adha. Tapi kalau ada yang motong malam takbir jangan suudun.
Siapa tahu itu bukan kurban, tapi akikah. Siapa tahu itu bukan kurban, bukan akikah, tapi pesta-pesta. Umpama Pak, ini kan banyak kita ini yang kerja, bosnya itu non muslim. Tetapi setiap kali Idul Adha dia nyerahin sapi, dia nyerahin kambing. Lah ini statusnya apa? Kurban bukan? Lah itu disembelih malam takbir boleh nggak? Boleh, makanya kalau ada yang nganterin potong malam takbir buat pesta-pesta. Wong statusnya itu bukan kurban. Kurban itu syaratnya yang menyerahkan atau yang berkorban harus orang Islam. Lah kalau dia bukan orang Islam kok, kan banyak Pak ya. Ini banyak kan Bapak yang karyawan yang bosnya itu non muslim, tapi setiap kali Idul Adha ya itu nyerahin sapi, kadang malah nggak tanggung-tanggung loh Pak. Kadang sapinya dipilih yang bagus, kambingnya dipilih yang bagus. Lah kadang orang kita mau kurban, nawarnya ya Allah. Beda 100.000 pindah, 100 itu pindah. Akhirnya nyari yang kambing yang diangon yang peke. Itu statusnya bukan kurban. Itu statusnya yos apa namanya ya? Yo pesta-pesta itulah ya. Lah seandainya kok ada yang nganterin ke Al-Muhajirin, boleh Pak dipotong malam takbir. Di sono udah praktekin Pak. Sono udah ada yang pada sudut kurban kok dipotong malam takbir. Ini bukan kurban, ada yang nganterin dalam rangka akikah, bilangnya akikah Pak. Ini saya mau akikah tapi saya barengin kurban. Monggo, beneran. Potong malam. Berani banget di sini. Karena memang Pak, sesuatu itu walaupun tidak salah, kalau dilakukan tidak biasa, maka sering dianggap salah. Sesuatu aslinya tidak salah, Pak. Aslinya benar. Tetapi karena dilakukan di sesuatu yang berbeda dengan umumnya, maka ya jadi masalah. Umpama, ini sering saya sampaikan, Pak. Umpama, Pak. Bapak kan sering kalau ada yang meninggal ikut nyolatin ya. Itu jenazahnya taruh di mana? Depan. Harus ya itu taruh di depan? Ini loh jenazah. Setahu Bapak loh selama mulai dari dulu sampai sekarang kan jadi orang Islam udah lama ya. Nah, iya kan? Begitu nyolati jenazah itu jenazahnya di depan ya. Itu seandainya kalau nggak di depan ya, sholatnya sah nggak? Sah. Lah iya. Orang yang haji umroh itu 5 waktu Pak sholat jenazah terus kan. Begitu assalamualaikum langsung diteriakin, cuman teriakinnya pakai Arab, kita nggak ngerti ya. Kalau seandainya pakai bahasa ini, yuk sholat jenazah. Sholat jenazah. Jenazahnya ada di mana itu? Nggak tahu. Ada berapa jenazahnya nggak tahu, laki perempuan yo nggak tahu. Tapi karena biasanya masyarakat kita itu kalau sholat jenazahnya taruh di depan, kok seandainya taruh di luaran, jadi masalah. Apalagi yang meninggal orang yang nggak pernah ke masjid. Lah umumnya orang itu ke masjid berdiri di belakang imam. Ini sekali-kalinya ke masjid digotong malah rebahan depan imam. Makanya lah kalau seandainya kok taruh di luar sah sholatnya. Cuman karena tidak terbiasa ada di sini, nanti mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke masjid nyolatin nggak boleh dibawa masuk masjid, jadi masalah. Sama kayak tadi motong hewan yang statusnya bukan kurban boleh malam takbir. Ya yang keluar harus setelah selesai sholat karena teks dalam Quran fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah hanya untuk Tuhanmu, setelah itu baru sembelih hewan kurban. Kurban itu sendiri hukumnya jumhurul ulama mengatakan sunnah muakkadah. Namanya hukum fikih, Pak. Kan sering saya sampaikan Pak ngaji di sini ya. Hukum fikih itu selamanya koma. Dan 99,9% hukum fikih itu ada pengecualian. Sesuatu yang dianggap hukum fikih qot'i itu kayaknya ya itu aja masih ada pengecualiannya kok. Sholat duhur berapa rakaat? 4, belum tentu.
Bisa diskon jadi 2 ya. Ya. Sholat maghrib itu tahiyatnya berapa kali? mulai nggak jawab, nggak pasti kan? Ya makanya hukum fikih itu memang nggak pasti, Pak. Sholat maghrib tahiyatnya berapa kali? 2 kali kan ya? Bisa jadi 3 kali, Pak. Kalau yang masbuk subuh kunutnya berapa kali? Sekali. Bisa jadi 2 kali. Sholat subuh itu aturan bakunya sekali tahiyat, sekali kunut. Tapi bagi yang masbuk tahiyatnya 2 kali, kunutnya 2 kali. Itu hukum fikih. Makanya kalau masalah hukum fikih nggak usah ngotot. Wong selalu ada perbedaan. Sesuatu yang sudah dianggap qot'i itu kayaknya paten dulu. Daging babi hukumnya belum tentu. Daging kambing hukumnya belum tentu. Mulai ragu-ragu jawabnya kan. Itulah hukum fikih, Pak. Kalau hukum tauhid titik, Allah satu. Mau dimanapun lagi keadaan apapun tetap satu, nggak bisa berubah jadi 3. Lah kalau seberang sono kan katanya lama-lama jadi 3 ya. Kalau kita nggak bisa. Itu hukum tauhid. Nabi Muhammad utusan Allah titik. Nggak bakalan naik jadi anak, nggak. Utusan tetap utusan. Tapi kalau hukum fikih selamanya koma. Apalagi hukum-hukum yang ranahnya khilafiyah. Khilafiyah itu perbedaan pendapat. Makanya sering saya bilang agar kita ini apa ya, kalau orang Jawa bilang itu legowo. Legowo itu apa ya? Ikhlas. Kalau seandainya ada orang yang berbeda dengan kita, tidak langsung nuduh sesat, kafir, neraka. Oh, sadis banget. Wong hukum fikih itu koma. Makanya kalau ada yang bilang haram belum tentu, halal ya belum tentu, tergantung kondisinya. Maka kalau ngaji fikih itu ada istilah namanya ilat. Ilat itu alasan. Kenapa ini halal, kenapa ini haram? Kayak tadi, daging anjing, daging babi haram. Tapi bisa berubah menjadi halal kalau ada alasan. Daging kambing bisa menjadi haram kalau ada alasan. Umpama, mohon maaf, ini saya kan nggak begitu paham ilmu tentang kesehatan. Umpama ada orang yang punya penyakit yang dilarang makan daging kambing, penyakit tahu? Nah, bagi orang yang punya penyakit itu daging kambing apakah masih halal? Oh, begitu makan langsung tangannya nggak bisa begini-begini. Itu hukum, Pak. Hukum fikih itu selalu berubah-ubah. Makanya ketika ada kasus tertentu kok dihukumi langsung paten haram, oh, yo belum tentu. Umpama begini, Pak. Ini yang tinggal di RW 10, yang non muslim banyak, Pak ya? Yang ini loh, yang tinggal di RW 10 loh. Kalau di saya banyak, Pak. Yang kira-kira dekat dengan masjid ini ada juga? Ada. Boleh nggak mereka menerima daging kurban? Boleh. Kalau di sana boleh, Pak. Enggak, ini aslinya kan ada hukum dasar, ada hukum tadi pengecualian. Bar, mana bar? Ini saudara kita, tetangga kanan kiri kita, apalagi kasusnya di Jakarta, Pak. Ada masjid itu depan, mohon maaf ya, depan pas ini non muslim. Sementara masjid itu nggak punya halaman kayak begini. Setiap kurban itu ngikat kambing, ngikat sapi di pagernya si itu. Lah ketika nanti nyembelih kambing, nyembelih sapi, alangkah sadisnya seorang muslim itu tetangga hanya dapat baunya, pagernya buat ngikat sapi, buat ngikat kambing, tapi dagingnya nggak dikasih. Gimana ya? Apakah mereka gak makin benci dengan orang Islam? Makanya hukum itu gak paten, harus enggak. Saya bacakan dari beberapa fatwa. Biasanya, Pak, saudara-saudara kita yang salafi, wahabi itu kan fatwanya agak galak ya, Pak.
Mereka loh bilangnya agak galak. Tapi Lajnah Daimah itu MUI-nya Arab Saudi. Kalau kita di Indonesia MUI, kalau sono namanya Lajnah Daimah. Mereka ulama-ulamanya membolehkan mendistribusikan daging kurban kepada yang non muslim dengan menstatuskan daging kurban ini sebagai sedekah. Kecuali kalau itu yang kurban wajib. Kurban wajib itu kurban yang dinazarkan. Nanti kalau proyek saya tembus, saya kurban. Bener begitu pas hari hanya tembus itu proyek, wajib dia berkorban. Lah daging yang ini nih tidak diperkenankan oleh jumhurul ulama untuk diberikan kepada yang non muslim. Bahkan dalam kitab-kitab yang dikaji oleh santri-santri NU banyak fatwa ulama yang membolehkan. Berarti kalau ada yang membolehkan berarti ada yang tidak membolehkan. Itu selamanya dalam hukum fikih begitu, Pak. Gak ada hukum pasti dan tidak ada pengecualian, gak ada. Nah, makanya tadi saya bilang 9,9,9% hukum fikih itu ada pengecualian. Nggak bisa langsung haram mutlak. Ora ono wong nyatanya minuman yang bikin hukumnya apa? Ya mulai ragu-ragu kan jawabnya ya. Iya. Ini hukumnya apa nih? Belum tentu. Ini loh. Ini ya. Iya. Saya bikin itu haram. Wah, belum tentu, Mbak. Pak ya? Iya. Makanya itulah hukum fikih, Pak. Makanya enggak usah ngotot-ngototan lah. Lah hukum fikih itu pertimbangannya mana aspek manfaatnya. Kalau memang ada madaratnya, walaupun semua orang menghukumi halal, kalau memang ada madaratnya bagi orang tersebut berubah menjadi haram. Bapak kalau makan bakso pakai sambal apa enggak? Sambal halal ya? Halal bagi Bapak, bagi saya haram bagi saya. Uang kecolongan makan bakwan dikit aja langsung lari ke sono. Inilah hukum fikih, Pak. Hukum fikih begitu. Enggak bisa langsung tes. Itulah hukum fikih. Makanya dalam fikih itu yang dianut oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada 4 mazhab. 4 mazhab ini rata-rata guru dan murid, tapi fatwanya rata-rata beda-beda. 4 mazhab ini loh yang kita ikuti kan yang nomor 3, yang Asy-Syafi'i. Karena yang berkembang mayoritas di Asia Tenggara ini Asy-Syafi'i. Berbeda dengan Saudi yang rata-rata Hambali. Beda dengan yang di Eropa kayak di Turki, beda lagi. Ini rata-rata padahal 4 ulama besar ini guru dan murid, tapi ada fatwa yang berbeda. Apakah hadisnya beda, ayatnya beda? Sama, tapi cara memahaminya yang beda. Contoh, ada ayat aula mastumun nisaa. Di antara yang membatalkan wudu itu lamastumun nisaa. Kalau Imam Syafi'i memaknai kata lamastum itu ya ini kulit ketemu kulit, ini batal. Mazhab lain beda. Ada yang batal sih ketemu kulit sih kulit, kalau nggak gereng nggak batal. Umpama Pak salaman nama ini yang udah PTK karena masih gereng loh. Bar masih gereng nggak Bar? Wah. Kecuali kalau konslet ya bisa jadi. Bahkan ada yang memaknai lamastum itu berhubungan badan. Makanya kalau ada yang ketemu salaman, senggolan atau apa kok nggak batal karena memaknai kata lamastum itu bukan bersentuhan begini, tetapi berhubungan badan. Padahal ayatnya sama, tetapi memaknainya beda. Sama kayak hadis ini, Pak.
Biasanya muncul polemik ya pas kalau lagi kurban. Bapak pernah dengar nggak? Menjual kulit, hukumnya apa? Mulai goyang pokoknya. Iya. Saya doktrin pokoknya mulai goyang aja hukum. Ayo, jual kulit pala apa kayak pokoknya. Hukumnya? Ayo, mulai ragu-ragu kan? Ayo. Ayo. Mulai ragu-ragu. Gimana Pak Sofyan? Haram. Yang saya tanya Pak Sofyan, bukan Ustadz Sono. Pak Sofyan sebagai panitia loh. Ada hadis bunyinya begini loh Pak. Ini hadis ya sahih Pak. Riwayat Hakim dan Imam Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah itu bilang begini. Man ba'a jilda udhiyatihi la udhiyata lahu. Man siapapun ba'a yang menjual jilda udhiyatihi, kulit hewan sembelihan kurban itu. Ini jangan dimaknai berarti yang haram cuma kulit, berarti pala boleh, jeroan boleh. Oh, enggak begitu. Kulit itu menyebutkan bagian, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Kalau ngaji usul fikih itu namanya zikrul juz wa iradatul kul. Yang disebut cuma hanya sebagian, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Kayak ayat yang haram itu lahmal khinzir, daging celeng. Berarti kalau tulangnya kulitnya pokoknya makin ngaji itu makin pusing aslinya Pak. Makanya mendingan nggak usah. Orang makin banyak baca itu makin nemu pusingnya Pak. Bapak mungkin kemarin ketika saya bilang hukum fikih koma-koma itu kan pokoknya jawabnya gampang ya, haram. Tapi ternyata ya enggak ya. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit kurbannya itu, maka kurbannya itu tidak dianggap alias tidak sah. Pertanyaannya, yang menjual siapa? Yang menjual panitia. Yang jual. Mau mulai goyang aja, mulai oleng aja. Gimana Pak Haji makin Ayo. Pertanyaannya siapa yang menjual? Makanya hadisnya sama persis kan ini. Ini yang dipahami oleh orang yang membolehkan hadisnya yo ini, orang yang melarang yang menghukumi haram, hadisnya juga sama. Cuman pertanyaannya, yang menjual siapa? Kalau yang menjual yang berkorban sepakat semuanya itu nggak boleh alias haram. Umpama gembor karena dapat ini nyerahin kambing, tapi nanti kulitnya anterin ke rumah mau saya jual, itu mutlak haram. Kalau yang menjual yang berkorban. Lah sekarang kalau yang jual panitia, apa harum? Ayo. Nah, akhirnya hukumnya daripada ya, hukum daripada atau hukum timbang tadi loh, timbang nggak sholat, timbang. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi, panitia itu mewakili mudhohi itu orang yang berkorban, atau mewakili mustahik orang yang terima? Yang menerima. Kalau dia mewakili mudhohi orang yang berkorban, maka haram bagi dia jual itu. Tapi kalau panitia itu statusnya mewakili mustahik itu orang yang berhak terima, maka boleh. Jangankan menjual kulit, jual pala, jual iyo rapopo.
kalau dia mewakili mustahik. Karena orang yang menerima daging kurban itu kan statusnya udah milik dia kan. Lah kalau milik dia ini kan terserah daging mau diapain, kulit mau diapain. Mau dijual ya monggo, mau disimpan sampai 6 tahun ya silahkan. Ini kalau dia mewakili mustahik. Lah maka solusinya panitia itu kan nggak hanya satu kan, banyak kan. Sebagian mewakili mudhahi itu orang yang berkorban, karena dia kan yang nanti yang motong yang lain. Lah yang motong itu statusnya dia sebagai wakil yang kurban. Lah yang lain statusnya sebagai wakil mustahik. Lah yang wakil mustahik ini ya silahkan ngambil dimasak untuk. Biasanya kalau di sini makan siangnya dari itu apa beli nasi padang? Oh, lebih aman itu. Kalau di sono memang agak jalannya di pinggir jurang. Tapi kan saya udah tahu caranya. Biar jalan di pinggir jurang, kalau tahu caranya kan aman. Yang penting tahu caranya, yaitu ada yang menstatuskan sebagai mustahik, orang yang menerima. Kalau orang yang menerima itu yo terserah daging itu mau diapain. Lah iya, tergantung aslinya, tergantung akadnya. Akad itu hanya omongan, tetapi merubah haram menjadi halal, halal menjadi haram. Omongan, makanya dalam fikih itu namanya akad. Akad ini bisa merubah yang halal menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Contoh, ada perawan apa janda nih contohnya nih. Janda. Saya kalau Pak Sofyan yang ngomong semangat saya. Ini janda nih. Ini bagi kita kan haram ya. Tapi begitu kita datangi ke walinya, terus walinya angkahtuka wa zawwajtuka. Terus kita bilang qabiltu. Ini berubah menjadi apa? Halal. Ada yang minat? Tapi ini udah halal kan? Udah halal kan? Mau diapain juga fa'tu harsakum annasyitum. Lu Quran bilangnya begitu, Pak. Kalau udah halal mau dipacul dari atas, dari bawah, dari belakang, mau nyungsang, halal. Oh, Quran yang bilang fa'tu harsakum annasyitum. Kalau itu udah halal, terserah. Lah, ini yang halal bisa berubah menjadi haram lagi. Kalau dalam mulut kita ngucap kamu saya cerai. Ini kan omongan tok ya. Halal bisa menjadi haram, haram bisa berubah menjadi halal. Termasuk tadi akad itu tadi. Makanya akad itu sangat penting dalam Islam. Bisa merubah yang haram menjadi halal, yang halal berubah menjadi haram. Wes enggak usah lama-lama. Nasi uduk udah nungguin dari tadi. Nah iya kan guys. Jadinya intinya hukum fikih itu akan selalu timbul perbedaan. Sampai mungkin nanti kiamat kurang 2 jam. Itu perbedaan akan selalu ada. Lah kita milih yang mana? Yang penting kita yakin dan ada yang bertanggung jawab dengan pilihan kita. Misalnya tadi memilih, saya kalau bersentuhan dengan perempuan saya milih batal, ya wes itu fatwanya Imam Syafi'i. Saya milih enggak batal, itu fatwanya imam yang lain. Artinya ya wes tetap kita berbeda itu biasa. Wong memang itu udah sunnatullah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wes kita ini memang dinas oleh Allah memang untuk berbeda. Tapi lita'arafu. Ta'arafu itu saling melengkapi. Perbedaan. Ini kita kan semuanya beda ya. Kalau sama bahaya. Ntar begitu ada bininya nyusulin, suami saya yang mana? Maka beda. Beda. Tapi untuk saling melengkapi. Konon katanya kalau orang, mohon maaf ya, orang apa namanya Sulawesi agak tegas, ya dibutuhkan. Orang Solo halus, ya dibutuhkan. Kalau jadi nolongin orang lahiran, itu orang Solo, ayo kenapa? Orang Solo kok jadi pemadam kebakaran ya habis Pak.
Kelamaan, ayo siram. Jadi untuk saling melengkapi, itu Allah yang ngatur. Li ta'arofu, untuk saling melengkapi. Kita ini dibilang orang kulitnya putih, kalau deket duduk orang hitam. Kita ini akan dibilang tinggi kalau duduk sebelahnya orang pendek. Kita akan dibilang orang gemuk kalau sebelah kita kurus. Coba kalau sama-sama gemuk, enggak dibilang gemuk kita. Makanya kalau pengen gemuk gampang Pak, duduk aja sebelahnya orang kurus. Pengen putih enggak perlu perawatan. Pokoknya nyari tempat duduk yang orangnya, nah, wes gampang. Ya simpel wes.